Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya mewakili rekan-rekan kelompok saya dari kelompok 3 Manajemen 17C mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, izin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan di UKM kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai presentator Muhammad Ardiansyah, dan ada rekan-rekan saya yaitu Widya Sri Hartati dan juga Rama Husni Mubarok. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Haji Neti Nurlenawati SEMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dan rekan-rekan kelompok saya. Nah, nama UKM kami yaitu Carioka diambil dari usaha kewirausahaan mandiri kami di universitas atau di lingkungan kampus. Jenis UKM kami itu berupa perdagangan. Nah, yang kedua itu ada pembagian tugas dalam kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri mengerjakan tugas saya itu mengidentifikasi masalah, membuat analisis SWOT, menyampaikan mengumpulkan data. Terus yang keempat itu adalah mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Terus adapun Rama Husni Mubarok yang bertugas sebagai mengedit video. Yang ketiga adapun Widya Sri Hartati yang bertugas membuat PPT. Yang ketiga, nah tujuan dari pembentukannya laporan ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada usaha saya, yaitu usaha Carioka. Carioka ini adalah berupa minuman yang terbuat dari jahe, serai, daun seri atau kersan, dan gula merah. Terus yang kedua adalah membuat alternatif keputusan dari permasalahan yang terjadi pada usaha Carioka. Yang ketiga yaitu melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko dan tidak pasti. Nah, yang keempat, saya mengidentifikasi masalah. Ada 3 masalah yang saya temukan dalam usaha saya ini. Yang pertama adalah keterbatasan pemasaran yang mengakibatkan kurang terkenalnya produk Carioka, menyebabkan penjualan Carioka menjadi terbatas karena pembeli yang datang hanya dari lingkungan sekitar kampus. Karena memang sebetulnya belum terpasarkan keluar kampus yang istilahnya membutuhkan pemasaran yang lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua ada keterbatasan modal. Menjadi salah satu permasalahan di usaha saya yang mengakibatkan keterbatasan laju kerap untuk melakukan inovasi. Karena mau bagaimanapun juga modal itu memang sangat penting untuk berjalannya sebuah perusahaan. Yang ketiga ada kondisi pasar. Saat ini memang belum terlalu banyak orang yang mengenal produk minuman herbal Carioka ini. Kegunaannya, manfaatnya, bagaimana hasil dari ketika sudah meminum hasil Carioka ini, manfaat ke dalam tubuh itu seperti apa, itu belum diketahui. Banyak konsumen yang belum mengetahui itu. Maka dari itu ditambah lagi dengan kondisi sedang pandemi seperti ini, jadi pemasaran kami terbatas, dan ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat atau konsumen yang belum mengetahui benar-benar produk Carioka ini seperti apa. Nah, hal ini yang menyebabkan kita untuk terbatas terbatas untuk konsumen yang berpengaruh terhadap penjualan seperti itu. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama ada biaya dan aktiva tetap. Peralatan yaitu ada kompor 2 tungku, kulkas, centong, panci 10 liter, tabung gas 3 kilo, terus regulator, meja, kain lap, sendok, talenan, pisau, dan baskom plastik sebesar yang berdiameter 28 cm. Nah, itu berjumlah total sekitar 3.274.000. Selanjutnya ada perlengkapannya yang berisi tentang daun serinya, bahan-bahan bakunya, serai, gula merah, jahe, botol kemasannya, terus kantong plastik untuk jualannya, label yang paling utama, box es ketika kita berjualan, es batunya, isi gas 3 kg nya, yang berjumlah perlengkapannya itu sekitar 566.360. Nah, di total peralatan dan perlengkapan itu berjumlah 3.840.360. Nah,
Yang keenam, ada pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, modal. Kurangnya modal dari usaha saya ini, di usaha Carioka ini, bisa diatasi dengan meminjam modal kepada investor atau bank tertentu yang menyediakan layanan kredit dengan bunga yang tidak terlalu besar dan mudah pembayarannya. Terus yang kedua, ada kondisi pasar tentunya. Kondisi pasar ini tentu dengan adanya produk baru yang kami buat, yang bukan tidak mungkin banyak pesaing yang akan muncul menjadi kompetitor kami. Dan maka dari itu kami terus melakukan inovasi, bahkan tidak hanya dalam kemasan dengan bentuk yang standar saja, melainkan kami gunakan botol-botol yang istilahnya dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk kami. Seperti itu. Dengan menjelaskan bagaimana manfaat dan khasiatnya dari produk kami yang jual itu. Pemasarannya perlu diperhatikan juga. Jadi mulai dari rasa, manfaat, khasiat, kemasan itu perlu kami tingkatkan dan kami inovasi lagi. Selanjutnya ada lingkungan. Dengan banyaknya konsumen yang belum mengetahui tentang produk Carioka ini, bisa kami sosialisasikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena seiring perkembangan zaman, semua konsumen pasti mempunyai sosial media tersebut untuk dapat menarik minat pembeliannya. Seperti itu. Ketika mungkin mereka sudah tahu manfaat dan penjelasannya seperti apa, bukan tidak mungkin mereka pasti ada mempunyai minat untuk membeli produk kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Nah, kelompok kami menggunakan metode EMV atau Expected Monetary Value. Dengan alasan kami mengambil metode tersebut itu karena metode ini sangat membantu kami untuk mengambil keputusan apakah ingin mempertahankan chef yang lama lalu dilatih kembali atau menggunakan chef yang baru. Selanjutnya, analisis perhitungan kondisi yang kami pilih itu alternatifnya ada chef baru, chef lama yang dilatih, dan kolaborasi keduanya dengan berjumlah probabilitasnya itu 0 dan 1. Terus ketika kondisi ramai, chef baru itu menghasilkan 50 produk. Namun ketika sepi ada 20. Nah, kalau chef lama yang dilatih ketika kondisinya ramai itu menghasilkan produk 35. Dan ketika sepi itu 30. Namun ketika kolaborasi keduanya, yang ramai itu dapat menghasilkan produksi 50 dan yang sepi itu 30. Nah, selanjutnya itu hasil dari IMP-nya. Nah, maka kalau ketika chef baru itu menghasilkan IMP-nya itu 20, chef lama yang dilatih 30, dan kolaborasi keduanya itu 30. Nah, ini ada dua pertimbangan yang sama. Nah, selanjutnya ketika ada dua keputusan yang sama, keputusan yang kami ambil yaitu dari tiga alternatif tersebut, maka ada pilihan yang hasilnya sama yaitu 30 dari dua hasil yang istilahnya sama, dari yang chef lama yang dilatih atau kolaborasi dan keduanya. Nah, yang satu ada tiga cara yang dapat kami lakukan. Yang pertama dengan satu pemikiran yang logis untuk dapat menjual jumlah porsi yang sama. Lebih menguntungkan mana, menggunakan chef yang lama atau chef yang baru? Tentu menggunakan satu orang chef atau dua orang chef. Yang pertama tentu menggunakan satu orang chef, karena pemikiran logisnya lebih menguntungkan satu chef dibanding dua chef, karena kita harus menghasilkan atau menggajinya 2 kali lipat. Nah, terus yang kedua ada data-data. Kita cari dari data-datanya mengenai prestasinya dia ketika dia memasak atau melayani pelanggan atau seperti apa. Carilah data yang diperlukan apabila mempertahankan dua orang chef atau berupa pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan satu orang chef saja. Nah, jikalau usaha Carioka menggunakan satu orang chef, maka biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hanya biaya untuk satu orang saja. Namun ketika dia menggunakan 2 orang, tentu biayanya
bertambah atau mengeluarkan biaya atau beban 2 kali lipat, maka kami memutuskan untuk tetap menggunakan satu orang chef yang istilahnya hanya satu orang saja, karena kami bisa memakai biaya untuk beban-beban, membayar beban-beban yang lain gitu. Jadi kami tidak menggunakan beban-beban atau membayar beban lebih banyak untuk 2 orang chef. Jadi kami memutuskan untuk memilih satu orang chef saja. Nah, yang ketiga, ada hal yang menyangkut organisasi perusahaan atau rasa empati yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau chef yang lama yang dilatih pasti sudah paham betul mengenai budaya organisasinya, terus perusahaannya seperti apa, terus kerjanya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan menggunakan chef yang baru, otomatis kita harus melakukan pelatihan baru lagi dengan sosialisasi perusahaan lagi. Itu tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang cukup besar. Maka setelah ketiga pertimbangan tersebut, maka kami putuskan bahwa kami mempertahankan chef lama, namun mempertahankan chef lama yang telah dilatih kembali daripada kami harus menerima chef yang baru. Karena yang setelah 3 pertimbangan tadi, kami memutuskan untuk mempertahankan chef yang lama yang sudah dilatih untuk menghemat biaya, mengefektifkan waktu dan lain sebagainya. Kesimpulannya, identifikasi masalah yang terjadi pada usaha Carioca ada beberapa sebab, tetapi secara ringkas permasalahan perusahaan ini terletak pada faktor internal dan eksternalnya. Salah satu permasalahan yang cukup mempengaruhi usaha Carioca ini adalah kondisi masyarakat dan konsumen yang belum mengetahui produk Carioca, dikarenakan produk ini baru dan banyak yang tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari minuman herbal seperti ini. Padahal minuman herbal itu cukup sangat bagus untuk menyehatkan badan kita karena khasiatnya cukup banyak. Hal ini menyebabkan turunnya konsumsi konsumen yang berpengaruh terhadap penjualan. Maka dari itu, tugas kami adalah melakukan alternatif permasalahan yang tadi untuk memasarkan produk lebih luas lagi dan membuat kami bisa membuat konsumen minat terhadap pembelian produk kami. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada saya dan telah memperhatikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk rekan-rekan manajemen 17C, dan terima kasih juga kepada Bu Haji Neti Nurlanawati SMN yang telah memberikan saya waktu untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.